Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Oke, jadi untuk sesi kali ini saya mau bahas SIDO muncul ya, industri jamu farmasi SIDO muncul. Ini kodenya SIDO gitu ya. Oke. Jadi menarik atau enggak ya kita lihat gitu ya. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Nah, jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi, ingat. Dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, hold saham yang dibahas ya, SIDO. Oke, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research ya, jadi jangan percaya sama saya. Oke, jadi untuk SIDO itu seperti biasa saya akan menilai gitu sebuah perusahaan yang listing di Bursa Efek itu dengan 3 kriteria utama gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen. Ini wajib sekali gitu ya, karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Gitu, jadi perusahaan yang udah untungnya disisihkan dan bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya gitu, mereka nanti transfer masuk ke rekening kita, bisa kita belanjain gitu ya. Nah, kalau perusahaan yang bagi dividen ini itu juga adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya, jadi dia akan memperkaya kita, bukan memperkaya sebagian tadi komisaris dan direksinya aja gitu ya, atau pemegang saham yang lebih diuntungkan dibandingkan pemegang saham yang lain gitu ya, karena mereka ini udah dapat gaji, ingat gajinya besar untuk tingkat komisaris dan direksi gitu ya. Kalau kita dapatnya apa ya, dapatnya dari dividen atau enggak dari capital gainnya aja gitu ya. Jadi hati-hatilah dalam memilih perusahaan gitu, carilah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya. Nah, lalu perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang pasti punya kondisi bisnisnya yang sehat. Jadi kalau bisnisnya rugi melulu gitu ya, uang kasnya seret gitu, utangnya terlalu besar atau ada faktor lainnya, nggak akan kepikiran buat bagi dividen gitu. Pasti kepikiran untuk survivalnya dulu, bisa bertahan nggak nih untuk di periode sekarang kayak gitu ya. Dan pastinya kalau memang teman-teman udah nemu nih perusahaan yang bisnisnya sehat bagi dividen, hati-hati gitu ya, jangan beli ketika over value gitu ya. Pastiin teman-teman belinya ya di bawah nilai wajar lah kalau bisa gitu ya, atau memang di harga yang menurut teman-teman pantas gitu ya. Jadi kalau misalnya belinya di over value gitu ya, di harga terlalu premium, hati-hati, itu kan rawan koreksi, nanti akan mengalami capital loss gitu ya. Nanti teman-teman ya akan ya ada penurunan nilai lah gitu ya, kan biasanya ada penurunan nilai itu kebanyakan nggak apa ya namanya, agak gatel gitu lihat portofolio ada merah dikit gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum berinvestasi gitu, terutama untuk yang pemula gitu, gunakan akal sehat Anda gitu, termasuk saya sendiri gitu ya. Jadi kalau yang too good to be true, FOMO, ikut-ikutan teman gitu, asal ikut rekomendasi, asal ikut rumor, berita, mau percaya sama orang-orang tertentu ya, percaya sama analis gitu, jangan gitu. Dan jangan juga percaya sama saya gitu ya, jangan. Ini karena masing-masing itu penilaiannya sifatnya subjektif gitu ya, berbeda-beda. Jadi harus percaya dengan analisis masing-masing gitu ya. Nah, jadi karena disebutkan tadi nilai wajar gitu, saya memang mengikuti konsep value investing gitu dari 2016 sampai sekarang. Metodenya gini-gini aja, nggak ada yang spesial gitu. Jadi saya beli ketika harga saham itu di bawah nilai wajar atau ya PBV yang sama dengan 1. Jadi saya beli di PBV 0,95, 0,9, 0 sekian lah, pokoknya di bawah kurang dari 1. Lalu ketika saya udah cicil beli, saya tunggu gitu, perlu waktu gitu. Ketika PBV-nya sama dengan 1, saya take profit gitu ya, udah simple. Atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu aja. Kalau misalnya belinya di 0,8, profitnya ya paling cuma 25%. Belinya di 0,65 ya profitnya 53%. Belinya di 0,9 ya profit 11% gitu. Jadi kalau dari tabel ini, yang metode yang saya lakukan ini, saya nggak cari yang multi bagger gitu, nggak cari yang hidden gem gitu, aneh memang ya gitu. Cuman ya memang begini yang biasa saya lakukan gitu. Nah, jadi prinsipnya gimana ya, prinsipnya ya harus sabar, harus berorientasi jangka panjang ya gitu ya. Nggak bisa kita sebulan, 3 bulan, 6 bulan pengen untung besar gitu, harganya naik melambung tinggi, agak susah sekali kecuali beruntung gitu ya. Kan yang kayak gitu bisa keberuntungan gitu, kadang kan nggak selalu nggak selalu ada gitu ya, nggak selalu terjadi gitu. Nah, terus juga kita harus fokusnya pada value atau nilai intrinsik perusahaan ya, nilai wajar perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai PBV nih, saya fokusnya akan di book value ya, yang berubah tiap 3 bulan dari laporan keuangan yang terbit gitu. Baru setelah tahu value-nya, baru saya fokus ke price-nya, entry price-nya, mau entry-nya di PBV berapa
gitu. Nah, kalau teman-teman nggak pakai PBV, pakainya value yang lain gitu, misal kayak enterprise value, net asset value, DCF, DDM, FERB, terserah gitu. Yang penting hitung dulu value-nya gitu. Jadi prinsip dasar ini sifatnya umum gitu ya, nggak cuma untuk saya tapi untuk teman-teman juga gitu ya, gitu. Kita pasti ada perbedaan kok gitu. Nah, kenapa harus kayak gini gitu ya, karena harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jangan lupa dalam jangka panjang gitu ya. Jadi nggak heran kalau banyak perusahaan-perusahaan yang apa namanya dihargainya 50 atau kurang gitu. Kalau dilihat dari laporan keuangannya bermasalah, ya memang seperti itu gitu ya, pantas sekali harganya murah gitu. Berbeda cerita kalau memang perusahaan yang buruk harganya digoreng naik. Nah, itu beda cerita gitu. Kalau saya nggak pilih saham seperti itu gitu, karena ujung-ujungnya juga nanti sebagian besar pasti harganya akan kembali lagi ke sesuai dengan kinerja perusahaan gitu ya. Jadi untuk jangka pendek ya memang kadang nggak ada hubungan gitu ya. Jadi kalau saya ya fokusnya tadi jangka panjang, lihat perusahaannya bagus, value-nya oke, beli di under value, udah gitu ya. Caranya gimana? Analisis apa yang saya gunakan? Saya pakai sedikit dari analisis fundamental, yaitu laporan keuangan. Itu saya fokusnya di sini, ditambah sedikit rasio sama valuasi saham, PBV. Udah. Gitu, saya nggak gitu lihat yang lain gitu ya. Saya terus terang aja, saya nggak begitu ngerti gitu, nggak begitu mendalami gitu. Jadi saya hanya fokusnya ya memang yang jadi kekuatan saya yang bisa saya lakukan gitu ya di laporan keuangannya aja gitu. Jadi harus paham gitu ya, mau neracanya, laba ruginya, arus kasnya, semuanya harus paham gitu, nggak cuman hafal ngerti aja gitu ya. Kan nanti itu ketiganya nanti akan membentuk cerita perusahaan gitu ya. Perusahaan ini bagus nggak ya, operasionalnya baik nggak gitu, utangan terlalu besar nggak gitu ya, bagi dividen nggak, itu semua kelihatan semua di laporan keuangan gitu ya. Nanti gitu kalau misalnya teman-teman punya bisnis nih ya, nanti kalau dari laporan keuangan bagus, nanti ada muncul 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi Edwin, versi saya gitu. Ini semua relate kok gitu, ini semua nggak ada yang spesial, ini semua basic logic gitu ya. Coba aja kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, bisnis sendiri, bisnisnya sehat ya, ada uang kas nyata gitu ya, bisa bayar operasional, bisa ekspansi gitu ya, ada likuiditasnya cukup ya, keberlangsungan operasinya jelas tadi baik gitu ya, bisa bayar dividen gitu, teman-teman bisa ambil profit, nggak bergantung utang terlalu besar gitu ya, bertumbuh, berekspansi gitu ya, profitnya makin lama makin besar, harapannya seperti itu, menjaga kepercayaan kita investornya dan juga pemberi pinjaman kreditornya. Dan pastinya kita investor saham gitu, khususnya di bursa efek, nanti akan sangat diuntungkan lewat valuasinya yang naik gitu, cenderung naik, dan juga harga sahamnya cenderung stabil. Kalau misalnya ada penurunan dalam, dia nanti akan kembali lagi gitu ya, selama kita belinya nggak terlalu tinggi gitu di harga super premium gitu. Jadi nanti si Sido ini gitu ya, memang saya udah cukup sering ya lihat Sido gitu ya dari dulu-dulu gitu. Nah, itu nanti di screening seperti biasa gitu, pakai 7 syarat utama saya ini nih gitu ya. Apa aja ini gitu ya, dividen, saldo laba, PBW wajib kurang dari 1 ya gitu, PER, CFO, CFI, CFF gitu. Nanti dipindahkan datanya ke sini Excel saya, dan ini teman-teman boleh download Excelnya gratis gitu ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu ya. Kalau yang mau coba belajar isi boleh kok, download aja gitu. Oke ya, jadi Sido ya kita langsung aja lah mulai analisisnya, mau apa lagi gitu ya. Oke, Sido ya, pastiin dulu ya satuannya udah benar, jutaan. Nah, gitu ya, saya udah dapat data dividennya gitu ya, riwayat pembagian dividennya. Ini ya ini perusahaan yang bagus ya gitu ya, karena setahun 2 kali bagi dividen gitu ya. Dia bagi kayak kas sama ada interimnya juga gitu ya. Jadi ini perusahaan sudah pasti terbukti untung, terbukti profit. Gitu, bukan perusahaan yang perusahaan yang apalah gitu. Ini pasti bukan perusahaan kaleng-kaleng gitu ya. Jadi ini udah pasti lolos screening. Oke. Gitu, udah menarik, terbukti untung. Nanti kita cek gitu ya di laporan keuangannya. Nah, kita isi dulu nih kastara kasnya ya. Ini penting gitu ya, karena kastara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Uangnya ini nanti digunakan untuk untuk bayar operasional gitu ya, bayar ekspansi usaha, bayar pinjaman ke bank kalau ada gitu. Jadi uangnya nggak boleh terlalu sedikit gitu. Kalau terlalu sedikit ya nanti terganggu gitu ya. Kalau terlalu besar ya berarti perusahaan itu kurang pintar memanage kasnya gitu. Ngapain uang nganggur terus gitu ya. Yang mendingan buat dibagiin dividen, atau enggak ya biar perusahaan lebih besar ya ekspansi dong, atau bayar utang ya enggak gitu. Logika aja gitu ya. Nah, lalu udah kita hitung nih kastara kas, langsung loncat ke ekuitas. Pilih langsung saldo laba. Ini menarik nih ya. Ada treasury nih.
berarti perusahaan ini akan buyback berarti ya. Berarti perusahaan ini, kalau perusahaan yang dia buyback ya, buyback saham gitu, ada saham tersebut, artinya perusahaan ini yang sangat-sangat pro kepada pemegang saham gitu ya. Artinya dia mengurangi jumlah saham beredar dan akhirnya nanti apa namanya memperbesar gitu, contohnya memperbesar EPS dan dividen. Tahu dari mana? Karena kan gini, sebagai contoh ya, misalnya dividen itu kan, dividen yang dibagikan dibagi jumlah saham beredar. Kalau jumlah saham beredarnya dikurangi, berarti kita dapat dividen lebih besar, EPS perusahaan lebih besar gitu. Berarti perusahaan ini pro kepada pemegang saham yang ada treasury-nya. Ini bagus ini green flag gitu ya. Jarang sekali gitu ya ada ya nggak jarang sih ya, perusahaan yang bagus biasanya pasti ada treasury-nya biasanya gitu ya, karena kita kembali untuk menguntungkan kita pemegang sahamnya gitu. Nah tadi ya langsung loncat ke saldo laba yang ini. Nah ini nih. Nah lihat nih ya, saldo laba ini udah dipindahkan gitu ya. Ini penting sekali gitu. Kenapa saldo laba ini harus dipindahkan? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali ini perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q2 di luar dividen yang dibagikan. Gitu. Jadi perusahaan ini Sido dari pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar 1,3 T di luar dividen. Luar biasa, ini perusahaan terbukti sangat untung ya, sangat profitable gitu. Nah, kalau udah tahu nih perusahaan untung tuh lolos screening ya, cek juga ekuitasnya gitu, karena ini untuk menentukan valuasinya buat saya gitu, karena saya pakai PBV ya. Nah ini kita pindahin, nah ini pindahinnya sama KNP-nya juga. Nah lihat nih, nah cuman menariknya gini, sebenarnya Sido ini kan dia udah lama ya memang rutin bagi dividen gitu ya. Nah jadi sebenarnya ada yang namanya rasio nih ya, saldo laba terhadap modal awal. Ini 0,64. Artinya ya, gampangnya gini, perusahaan ini gitu telah menghasilkan total profit itu sebesar 0,664 kali modal. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, sudah menghasilkan profit 640 juta. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya perusahaan kalau nilainya kurang dari 1, artinya perusahaan ini sebenarnya masih berkembang gitu ya sebenarnya. Cuman masalahnya ini kan perusahaan kan ini memang rutin sekali ya bagi dividen, saya yakin sekali gitu. Sido muncul dari zaman dulu sampai sekarang rutin begini. Jadi nilainya ini pasti di atas 1 kalau kita jumlahkan semua dividennya. Jadi sebenarnya perusahaan ini sudah apa ya, sudah terbukti untung profit gitu. Cuman saya memang lebih suka kalau misalnya harus, ya buat saya ya harusnya sih perusahaan setidaknya lah rasio ini 1 lah gitu. Kalau 1 kan setidaknya udah balik modal gitu ya, udah modalnya 1 miliar, udah untung 1 miliar, 1 miliar ditahan, sisanya bagiin dividen gitu ya. Cuman kalau dia lebih kecil ya udah sih nggak apa-apa, itu kan kebijakan perusahaan gitu. Cuman ini memang perusahaan memang sudah terbukti untung ya kalau kita jumlahkan juga dividennya. Ini perusahaan memang bagus. Nah makanya perusahaan bagus seperti ini yang apalagi rutin bagi dividen, nggak heran dihargainya mahal ya, 4,81 PBV tuh. Jadi memang bukan super premium, memang premium gitu sebanding dengan performa perusahaan. Dan saya nggak cari perusahaan yang kayak gini gitu ya, yang PBV-nya di atas 1. Saya carinya pasti yang di bawah 1 gitu. Jadi ini memang bagus sekali perusahaan ya. Makanya kita cek juga nih di laba ruginya ya. Oke, yang paling penting itu adalah ini ya, sales, net sales, total sales, revenue. Ini yang paling atas angkanya. Gitu kita coba pindahin dulu ya. Nah, salah. Nah, ini sebenarnya perusahaan yang bagus gitu ya. Revenue itu harusnya dia cenderung naik gitu. Cuman ini kan kita ceknya baru di 2005 Q2 sama yang periode sebelumnya nih. Harusnya cek sebelumnya ini revenue naik nggak gitu ya. Kalau misalnya dia cenderung stagnan, stabil ya berarti memang sudah mentok gitu ya. Dia apa namanya, barang dan jasanya ya udah memang dicari customer ya segitu-segitu aja gitu. Kalau memang dia bertambah gitu, revenue bertambah naik, artinya perusahaan itu bertumbuh gitu ya. Bagus, memang bagusnya carinya yang revenue-nya bertumbuh gitu. Cuman nggak masalah sih, itu tergantung selera gitu. Nah penjualan ini gitu ya nanti dikurangi harga modal barang dan jasa gitu, jadi keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah ini nih ya, ini perusahaan bagus gitu ya. Lihat tuh, GPM-nya aja tinggi ya, di atas 50% gitu ya. Perusahaan yang bagus biasanya punya GPM yang di atas 50%. Kebanyakan itu memang perbankan gitu, kebanyakan perbankan profitnya lumayan itu memang. Jadi GPM ini semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Kenapa? Karena barang dan jasanya ini punya keunggulan kompetitif di market gitu ya. Customer itu rela bayar lebih mahal gitu ya, jauh di atas harga modalnya
gitu. Ini bagus perusahaannya gitu, semakin tinggi GPM semakin bagus, dan semakin tinggi GPM semakin banyak ruang untuk net profit, karena laba bruto ini GPM nanti dikurangi tuh beban penjualan, beban gaji, beban umum gitu ya, beban lain-lain, bayar biaya keuangan, bayar pajak, nanti keluar di angka final yang ini laba periode berjalan. Nah ini gitu ya, nah ini nilainya yang ini gitu ya. Nah kita pindahin gitu ya. Nah angka ini yang jadi fokus utama berita gitu. Laba bersihnya naik, laba bersihnya gini, cuma nih stagnan ya. Atau udah mentok kali ya kayaknya Sido muncul gitu ya. Cuman ya ini dari per profitabilitas dia bagus ya, dia profit gitu ya, terbukti profit, dan dia pernya juga di bawah 15 ya, cukup bagus gitu ya, borderline lah gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya ya, per ini kan adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal bila EPS-nya ini stagnan gitu. Jadi setidaknya untuk balik modal bila beli perusahaan Sido ya perlu waktu 13,3 tahun gitu untuk balik modal kalau EPS-nya sama gitu. Jadi kalau pegang Sido ya siap-siap lah apa, holding periodnya lama gitu ya, holding periodnya lama ya, minimal setara dengan per lah 13 tahun pegangnya ya holding periodnya. Cuma saya nggak cari ya yang kayak gini yang PBW mahal gitu, karena saya pengen dapat juga selain dari dividen ya dari capital gain-nya juga gitu. Oke, tapi ingat ya, laba rugi ini bukan segalanya gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang dia untung gitu, untung. Hati-hati, bisa jadi untung di atas kertas. Ceklah di arus kas gitu. Ini adalah laporan validasi gitu untuk memvalidasi laba ruginya gitu ya. Banyak analis yang lupa sama arus kas gitu. Kebanyakan kan kalau orang baca laporan keuangan itu bisa di laba rugi ya, untung gitu, labanya naik. Terus pakai rasio-rasio gitu ya, yang rasio solvabilitas gitu, rasio apa sih yang jangka pendek itu saya jadi lupa gitu. Jadi lupa kan ada rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio valuasi gitu ya, ada 5 kan, itu kan ada banyak tuh, bisa kan fokusnya ke situ gitu ya. Nah ingat, arus kas ini juga dia punya peranan penting, malahan ini yang jadi harusnya pusat gitu setelah kita lihat laba rugi. Jadi kalau udah lihat laba rugi jangan lihat yang lain, lihat dulu bener nggak gitu ya. Contohnya gini, gimana cara bacanya? Gini, perusahaan ini kan mengaku ya mencetak pendapatan 1,8 T. Uang yang dibayarkan oleh customer uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan gitu, yang kita terima, yang perusahaan terima tepatnya, berapa? Ini nilai yang paling atas ya. Tuh lihat nih, kita pindahin dulu angkanya. Nah, lihat nih 104% ya rasionya, rasio receipts to revenue ya. Jadi, itu misal teman-teman jual barang 1 miliar, terima uangnya itu 1.040.000.000. Gitu, ada lebihnya gitu ya. Kenapa bisa lebih? Karena perusahaan ini menerima kas mungkin dari piutang-piutang yang sebelum belum tertagih. Gitu, perusahaan ini bagus gitu, berarti punya manajemen kasnya baik gitu ya. Karena kalau perusahaan kalau customer DP mulu ya, DP-nya nggak bisa cuma DP 50%, ya berarti rasio cuma 50%. Mengaku aja pendapatnya 1,8 gitu, tapi uang yang terima cuma 900. Kemana kas yang lain gitu ya? Nanti lama-lama nggak tertagih juga gitu. Nanti kalau uang kas nggak cukup, mau gimana tadi? Bayar operasional, bayar ekspansi, bayar pinjaman ke bank, gimana caranya? Gitu. Makanya carilah receipts to revenue rasionya ini yang mendekati 100% ya, 90-95% minimal itu untuk saya. Jadi kalau di bawah itu saya anggap berarti perusahaan itu ya memang manajemen kasnya kurang bagus aja gitu ya. Nah uangnya ini kan tadi teman-teman udah terima nih ya, perusahaan ini kan udah terima uang 1.800.000 nih, mengaku omsetnya 1.800.000, terima uang tunainya 1.900.000 dari customer. Ini digunakan untuk tani, bayar supplier, bayar gaji karyawan, bayar pajak, bayar beban operasional lain-lain, bayar beban bunga nih, biaya keuangan, dikurangin, dapatlah nilai bersih net CFO yang ini gitu ya. Net CFO ini nilainya harus positif. Kalau negatif artinya perusahaan ini uangnya habis untuk operasional. Teman-teman punya bisnis uangnya habis buat bayar gaji karyawan, nggak ada sisa, nombokin ujung-ujung nanti pasti minjem ke bank kan ya nggak, atau nggak suntik modal gitu. Jadi hati-hati, cari yang operasional positif. Kalau positif artinya perusahaan ini memang menghasilkan uang tunai, dia bagus, sehat gitu. Nah jadi udah bayar ini itu operasional, digunakan untuk ekspansi usaha tuh ya, nilainya negatif, ini yang bagus
Tuh, bayar ekspansi usaha ya. Luar biasa gitu ya. Mas, kalau bayar ekspansi usaha artinya perusahaan itu semakin lama semakin besar. Harapannya profit ke depannya semakin besar juga dan kita pemegang sahamnya diuntungkan. Nah, udah bayar nih ekspansi, digunakan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya di pendanaan. Nah, bayar dividen kas. Tuh, ini buyback saham. Tuh, bagus. Gitu ya. Ini perusahaan ini kayaknya kan nggak, ini saya lihat nggak ada pembayaran pinjaman ya. Berarti perusahaan zero utang banknya. Gitu ya, nggak ada utang berbunga. Ini bagus. Luar biasa. Tuh, negatif nilainya. Dan ini lihat nih ya. Lihat nih, dia ada pembayaran dividen kas. Kalau ini dihapus ya, pos ini dihapus, ini juga tetap negatif dan surplus uang kasnya. Gitu, ini cuman berkurang ya karena dia bayar dividen. Cuman ini polanya sempurna, bagus. Gitu, akan lebih sempurna ya kalau memang dia udah bisa bayar dividen, udah bayar pinjaman, udah bayar DLL, masih ada kenaikan kas. Gitu, cuman ini berkurang nggak apa-apa, tapi ini tetap bagus. Gitu, luar biasa gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya, buat saya menarik perusahaan ini gitu ya, di luar PBV ya. Jadi gimana untuk Sido pendapat saya gitu. Sido ini sangat luar biasa ya, dia sedividen bagi setahun 2 kali. Perusahaan ini sudah terbukti untung. Saldo labanya juga kan positif ya, tadi udah dilihat gitu. Cuman memang ya dia dia royal lah bagi dividennya, jadi makanya si rasio saldo laba terhadap modal awalnya dia kurang dari 1 gitu. Tapi bukan berarti perusahaan ini sedang masih berkembang ya. Kalau saya bilang kurang dari 1 itu kan masih berkembang, ini kan udah rutin bagi dividen gitu ya, jadi memang udah sustain lah, ini hebat gitu perusahaan ini. Cuman ya kembali kita PBV-nya masih mahal gitu, jadi saya nggak beli perusahaan ini gitu ya. Cuma secara profitabilitas ini bagus gitu, ini terbukti untung ya, PER juga udah di bawah 15, oke. Dan secara manajemen kasnya juga sangat-sangat baik ya, polanya plus min gitu, dan ini plus kalau kita hapus pos dividennya. Ini perusahaan terbukti profitable dan terbukti uang kasnya juga baik. Luar biasa. Emang gitu, memang Sido muncul dari dulu kayak gini polanya ya, bagus gitu. Nah, biasanya kalau misalkan gitu ya, kalau misalnya ada yang nanya ya, Pak Edwin, kalau misalnya ternyata dia lolos screening, yang dilihat apa lagi? Kalau saya gampang, lihat DER-nya ya. Sebelum DER, lihat dulu rasio lancarnya nih ya. Rasio lancar nih 1,9 ya, Liabilitas jangka pendek 2,7, artinya ini udah kurang dari setahun, ini udah pasti aman, nggak akan ada gangguan apa-apa. Perusahaan ini bisa melewati 1 tahun ke depan dengan baik gitu, jadi udah aman ya, nggak ada kesulitan apa-apa tuh. Dan ini juga nggak ada utang berbunga, makanya nggak bayar bunga bank gitu. Ini sangat pro kepada pemegang saham, luar biasa. Udah lihat rasio lancar, lihat apa? DER ya, ini 312, ini 3,3 ya, DER-nya cuma 10% ya gitu. Jadi perusahaan ini sangat rendah resiko gitu ya bagi dividen, dan pantas sekali harganya, memang super premium ya, PBV 4,8. Memang wajar, nggak, ya udah, memang perusahaan bagus kok dihargai premium, mau bilang apa gitu ya. Jadi ya kembali gitu ya, perusahaan ini buat saya masih premium gitu ya, cuman memang secara kinerja performa memang sangat baik gitu. Oke teman-teman, jadi itu aja pendapat saya tentang Sido gitu ya, dari laporan keuangan 2025 Q2 gitu. Nah, oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya request saham, boleh kasih boleh sampaikan gitu, atau punya pertanyaan seputar investasi saham juga boleh sampaikan aja, nanti saya respon gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya, Sido ini menurut teman-teman gimana gitu ya, menarik atau enggak? Boleh kasih pendapatnya di kolom komentar gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya, analisis Sido dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan juga bisa memperkaya teman-teman gitu, bagaimana menilai suatu perusahaan gitu ya, supaya ya tadi gitu ya, kembali carilah perusahaan yang baik gitu, yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jangan cari perusahaan yang hanya memperkaya sedikit pemegang saham yang menjabat di perusahaan gitu, karena mereka udah dapat gaji gitu. Itu aja lah paling saya rasa untuk Sido, nggak terlalu lama juga ya, memang seperti ini gitu. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.